Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menunjukkan apa-apa yang harus kita isi pada saat pengisian BKD. Jadi di sini kita bisa lihat dulu unsur-unsur dari BKD. Ada pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kewajiban. Kewajiban di sini dapat dicek dahulu kewajiban untuk sesuai dengan jabatan fungsional yang telah terdaftar, misalnya asisten ahli, kemudian kegiatan syarat minimum selama 3 tahun, kemudian nanti dapat dilihat setelah mengisi bagian-bagian ini, dapat dilihat di bagian kesimpulan. Nah, untuk melakukan pengisian pelaksanaan pendidikan dapat dilihat pada bagian ini. Diklik bagian pengajaran. Misalnya sudah ada pengajaran, kemudian bimbingan mahasiswa. Jika sudah ada, nanti akan langsung terlink untuk bagian pengajaran ini, biasanya sudah langsung akan terlink di sini, di bagian pelaksanaan. Nih. Jika belum dapat mengklik di bagian misalnya mengembangkan bahan kuliah. Pada saat dimasukkan secara manual, diinput secara manual, pendidikan, kemudian bahan ajar, silakan memasukkan, klik tambah, dipilih untuk bagian apakah mengembangkan bahan kuliah atau pelaksanaan pendidikan, seperti RPS, perangkat pembelajaran. Mengembangkan bahan kuliah, ada buku ajar, cetak atau elektronik, dan seterusnya. Yang paling penting selalu adalah warna bintang merah ini. Harus selalu masukkan PDF-nya, buktinya jika tidak ada tautannya, linknya seperti apa, kemudian ini diisi, pastikan, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan di bagian pelaksanaan pendidikan ini, kita akan lihat di bagian layanannya, layanan BKD, dapat dilihat pada poin bahan ajar di bagian bawah, mengembangkan bahan ajar. Jika belum ada data yang diklaim, kita bisa klik di bagian sini. Dan nanti akan ada seperti ini. Seperti ini. Jika sudah di bagian pada saat semuanya sudah diisi, penelitian, publikasi untuk mengisi sebelumnya saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya, boleh diimport dari publikasi dari Sinta ataupun secara manual jika belum ada di Sinta. Kenapa tidak ada di Sinta? Biasanya tidak tersinkronisasi karena Google Scholar penulis itu belum terlink dengan laman jurnal sehingga tidak bisa tersinkronisasi dengan Sinta. Itulah sebabnya tidak dapat mengimport datanya. Jika tidak dapat, boleh secara manual, seperti yang saya sampaikan tadi, memilih secara manual, kemudian nanti terakhir simpan. Setelah itu, mengisi bagian pengabdian juga boleh tambahkan secara manual, masukkan kriteria yang diperlukan. Selalu ingat, ini selalu harus dicentang, dipilih salah satunya. Kemudian ingat bintang merah harus selalu ada, diisi, harus selalu diisi untuk bintang merah. Kemudian untuk di bagian pengelola jurnal, misalnya pernah menjadi pengelola jurnal, boleh menambahkan di sini, kemudian masukkan media publikasinya seperti apa, dipilih, biasa dia otomatis, misalnya saya menuliskan matriks, akan muncul langsung seperti ini dan diklik. Kemudian ini isi sesuai dengan SK yang telah diberikan. Di bagian penunjang, mengisi riwayat anggota profesi jika ada, atau penghargaan dapat dilihat dari
penghargaan tanda jasa, atau prestasi di bidang olahraga atau humaniora. Yang dengan ada tautannya, instansi pemberinya siapa, kemudian mendownload buktinya, biasanya berupa sertifikat, seperti itu, atau SK. Nah, untuk penunjang yang lain, misalnya pernah melakukan kepanitiaan sebagai sekretaris, ketua, itu dapat dilakukan di sini, ditambahkan, kemudian dimasukkan kembali, dipilih, kemudian nama kegiatannya apa, jenis kegiatan, instansi, tingkat, SK, dan seterusnya. Perannya di sini sebagai apa, misalnya sebagai ketua, anggota, sekretaris, kemudian simpan. Nah, setelah semuanya dilakukan, maka kita akan melihat hasil rekap kegiatan di bagian layanan BKD. Kemudian klik. Jika setelah semuanya masuk, dia akan muncul di bagian simpulan, dapat dilihat nilainya di sini. Seperti apa dapat dilihat. Jika merasa ini penulisan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS, maka dapat dikurangi. Misalnya kita ingin mengurangkan pada bagian jurnal. Tinggal ini dihapus saja. Langsung dihapus. Oke. Setelah itu bisa dicek kembali. Ini masih kurang karena belum ada unsur pengajaran di sini, sehingga masih kurang. Kalau sudah memenuhi semua, silahkan nanti disimpan permanen. Tapi pada saat simpan permanen mungkin tidak bisa lagi untuk diedit. Jika sudah ini selesai, sudah ada cukup 16 atau 15, sudah boleh keluar seperti itu. Jadi, walaupun tadi di bagian penelitian, pada bagian publikasi karya, saya menghapus salah satu artikel saya, tetapi di sini masih tetap akan muncul. Ini masih tetap akan ada. Jadi kita masih bisa melakukan melakukan import lagi kembali, sinkronisasi. Jadi misalnya pada pelaksanaan penelitian ini kita ingin menambahkan lagi tadi publikasi ilmiahnya, dapat dilakukan di bagian ini. Bisa lakukan sinkronisasi. Tarik kinerja dari portofolio. Nih ada muncul banyak. Tinggal dihapus lagi jika sudah terlalu banyak. Kita bisa memilih salah satunya saja. Karena ini ditarik mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Ya, seperti pada kewajiban khusus. Nih. Jadi akan ditarik dari portofolio dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, karena di sini sudah terlalu banyak, untuk bagian ini kita bisa menghapusnya saja. Seperti itu. Menghapusnya. Ini belum ada tanggalnya. Kita bisa hapus saja, yang lainnya cukup satu saja yang ditampilkan. Yang lainnya bisa dihapus. Seperti itu. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih.